Saudara, Partai Amanat Nasional PAN sebagai parpol pengusung Nurdin Abdullah di Pilgub Sulawesi Selatan 2018 lalu prihatin terhadap Nurdin yang ditangkap oleh KPK. PAN sebelumnya mengenal Nurdin sebagai salah satu tokoh anti korupsi. Keprihatinan PAN disampaikan Sekretaris Jenderalnya Edi Suparno. Hingga kini PAN menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan di masa mendatang PAN perlu memperketat pemilihan calon kepala daerah yang benar-benar bebas dari korupsi. Tentu kami merasa kaget dan kami merasa prihatin atas musibah yang menimpa Gubernur Sulawesi Selatan ini. Tentu kami hormati proses hukum yang sedang berjalan dan kami percaya bahwa hukum akan ditegakkan seadil-adilnya dalam proses yang sekarang ini tengah kita cermati bersama-sama. Menjadi PR dan tanggung jawab kita, seluruh partai politik, seluruh elemen masyarakat, seluruh stakeholders untuk mendapatkan output yang lebih baik dalam proses pelaksanaan demokrasi kita ke depannya. Sementara itu, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah membantah ditangkap tangan oleh KPK. Nurdin mengaku dijemput KPK saat dirinya beristirahat di rumah dinas gubernur. Selanjutnya, Nurdin pun dibawa KPK ke Jakarta untuk diperiksa terkait penangkapan Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Sulawesi Selatan, Edi Rahmat. Saya lagi tidur di Jampil ya. Enggak, lagi tidur, nggak tahu, belum tahu ini ya. Saya belum tahu nih, belum tahu. Teman-teman wartawan mundur dulu. Saya belum tahu ini ada apa ya, karena saya lagi tidur dikasih bangun, terus dijemput ya. Saudara, pengakuan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah diperkuat pernyataan juru bicaranya Veronica Muniaga. Nurdin disebut tidak ditangkap tangan KPK, melainkan dijemput di rumah dinasnya pada Sabtu dini hari. Jadi Bapak Gubernur Sulsel sejauh ini tidak terlibat yang namanya proses atau operasi tangkap tangan, melainkan dijemput secara baik di rumah jabatan gubernur pada dini hari ketika beliau sedang beristirahat bersama keluarga. Meskipun belum mengetahui penyebab dijemputnya, sekali lagi secara baik, namun Bapak Gubernur sebagai warga negara yang baik mengikuti prosedur yang ada, mengingat bahwa berdasarkan keterangan dari petugas KPK yang datang bahwa beliau hanya ingin dimintai keterangan sebagai saksi. Bapak Gubernur berangkat bersama satu ajudan, mengingat bahwa beliau juga kepala daerah dan tentunya dengan petugas KPK, tanpa disertai adanya penyitaan barang bukti karena memang tidak ada barang bukti yang dibawa serta dari rumah jabatan gubernur. Mari kita sama-sama menunggu dan menghormati proses yang berjalan saat ini. Saudara, KPK di bawah pimpinan Firly Bahuri menangkap tangan sejumlah menteri dan kepala daerah. Tahun lalu saja, KPK periode 2019-2023 menangkap 2 menteri yang terlibat korupsi. Kita lihat, saudara. Yang pertama adalah mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang ditangkap KPK pada 25 November lalu. Edi Prabowo ini disangka menerima suap senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika untuk izin ekspor benih lobster. Berikutnya kita lihat adalah mantan Menteri Sosial, saudara, Juliari Peter Batubara. Juliari ditangkap KPK pada 6 Desember lalu setelah menjadi tersangka kasus suap pengadaan barang dan jasa dalam program bantuan sosial penanganan COVID-19. Nah, selain menteri, KPK juga menangkap sejumlah pejabat negara dan juga kepala daerah yang terlibat korupsi. Di antaranya, yang pertama, Bupati Sidoarjo Saifullah yang ditangkap KPK pada Januari 2020 lalu karena menerima suap 1,81 miliar rupiah terkait proyek perbaikan jalan. Berikutnya adalah penyelenggara pemilu yaitu Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menerima suap untuk menetapkan anggota DPR terpilih periode 2019-2024. Kepala daerah berikutnya yang juga ditangkap oleh KPK adalah Bupati Kutai Timur Ismunandar bersama istrinya Ketua DPRD Kutai Timur Encek Virgasih yang menerima suap untuk proyek infrastruktur di lingkungan Pemkab
Kutai Timur. Kepala daerah selanjutnya yang ditangkap KPK adalah Bupati Banggai Laut, Weni Bukamo, yang menerima suap 2,2 miliar rupiah untuk proyek pekerjaan umum di Banggai Laut. Nah, lebih jauh kita bahas tentang sepak terjang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dalam pemberantasan korupsi. Kita tanyakan langsung ke Direktur Anti Corruption Committee ACC Sulawesi. Ada Pak Abdul Kadir Wokanobun di sana. Selamat sore Pak Kadir. Ya, selamat sore. Pak Kadir, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah menerima Bung Hatta Award Anti Corruption, tapi tertangkap KPK. ACC Sulawesi kaget nggak melihat ini? Ya, tentunya sebagai publik ya, masyarakat di sini merasa kaget karena selama ini Pak Nurdin Abdullah termasuk tokoh yang pemberitaan-pemberitaannya jauh dari isu korupsi ya. Apalagi beliau menjadi pada tahun 2017 penerima Bung Hatta Award. Tapi melihat Gubernur Sulawesi Selatan Pak Nurdin ini sebelumnya kan sudah menjabat 2 periode sebagai Bupati Bantaeng. Apa memang sudah berita soal bersihnya, soal integritasnya itu sama seperti yang berita di nasional begitu, bahwa memang orang ini inovasinya tinggi dan juga bersih, berintegritas? Ya, itu terima Bung Hatta Award itu pada saat beliau menjabat sebagai Bupati Bantaeng. Jadi penerimaan Bung Hatta Award itu bukan sebagai Gubernur Sulawesi Selatan. Ya, jadi kami juga sebenarnya mempunyai catatan terhadap Pak Gubernur Nurdin Abdullah ini. Jadi bisa mungkin dinilai atau dilihat terkait dengan sengkarut hak angket DPRD pada tahun 2019 kemarin. Nah, di situ kemudian juga muncul dugaan terkait dengan ada mainan proyek. Kemudian juga ada terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi. Kemudian juga kami memantau juga di case terkait dengan pembangunan Makassar Newport. Nah, itu lebih spesifik lagi kepada pengurukan pasir laut. Kemudian juga masuk lagi ke pada case terkait dengan tender Stadion Matuanging. Begitu pula ada dugaan sebelumnya terkait dengan travel yang dimiliki oleh familinya Pak Nurdin Abdullah. Ada beberapa catatan yang kemudian ada beberapa catatan dari ACC Sulawesi ya di Sulawesi Selatan. Tapi melihat kasus ini begitu, yang ditangkap kontraktor yang namanya diketahui tidak jauh dari Nurdin Abdullah semenjak dia menjabat sebagai Bupati Bantaeng di situ. Apa yang Anda lihat dari orang-orang yang ditangkap saat ini di KPK? Apa yang bisa dilihat kasusnya dari sini? Meski KPK saat ini belum menaikkan status ya? Ya, kalau case-nya sendiri kan kita belum bisa mendahului KPK ya. Kasus apa yang kemudian disangkakan kepada Pak Nurdin ya, kita belum bisa untuk kemudian menjawab itu. Tapi kalau dilihat terkait dengan orang yang kemudian diambil oleh KPK bersama Pak Nurdin, ada satu nama Pak Agung sebutlah. Ternyata beliau ini kerabat atau kemudian rekan yang sudah lama kenal dengan Pak Nurdin Abdullah. Nah, beliau ini juga namanya disebut pada saat hak angket di DPRD Sulsel pada tahun 2019 lalu. Nah, artinya kalaupun juga dilihat pada case yang sudah pernah diributi di publik, bahwa memang ini orang yang ditangkap sebutlah Pak Agung tadi berarti bukan orang luar atau orang jauh dari Pak Gubernur Sulsel. Bukan orang jauh dari Pak Nurdin begitu. Beberapa kali proyek-proyek bupati saat dia menjabat jadi Bupati Bantaeng ini sudah terlibat bersama gitu ya proyek. Bisa dijelaskan lebih jauh soal itu, kedekatannya seperti apa? Iya, kedekatannya itu bisa dilihat di pada saat hak angket DPRD Sulsel pada tahun 2019 kemarin.
Jadi ada namanya itu kemudian disebut oleh salah seorang ASN yang menyampaikan di depan DPR maupun di publik bahwa ada nama yang diduga kuat untuk kemudian main proyek. Salah satunya ini orang yang kemudian ditangkap oleh KPK pada dini hari tadi. Oke. Kalau melihat kasus ini dan melihat orang yang ditangkap, apakah ini dikenal seperti karakter Pak Nurdin begitu, yang orang yang ditangkap bukan orang jauh dari Pak Nurdin? Apakah memang kinerjanya dia selalu begitu dikelilingi dengan orang-orang dekatnya, atau seperti apa kinerja Pak Nurdin ini? Iya, ini kan bisa dilihat dari tali temali kekerabatan, kemudian tali temali bisnis untuk kemudian melihat case yang ada. Karena ketika kemudian nama yang dirilis atau kemudian yang beredar itu ada nama salah seorang rekanan itu, kami tidak kaget lagi karena hubungan kedekatannya bukan pada hari ini, tapi sebelum-sebelumnya sudah mempunyai kedekatan dengan Pak Nurdin Abdullah. Oke, kita di Jakarta kurang begitu mengerti soal apa saja proyek yang sedang berlangsung di Sulawesi Selatan, di Provinsi Sulawesi Selatan. Anda bisa jelaskan ada berapa banyak proyek infrastruktur di sana yang mungkin bisa mengaitkan dengan kasus tangkap tangan KPK ini, Pak Kadir? Iya, sebenarnya saya tidak mau masuk ke case ya, karena tidak mau melangkahi kewenangan yang dimiliki oleh KPK. Tapi yang saya jelaskan tadi terkait dengan sorotan-sorotan kasus oleh publik Sulsel selama periode Pak Nurdin Abdullah. Nah, di aktivitas KPK sebenarnya ini bukan cuma aktivitas penindakan, tapi sebelumnya KPK juga secara intens melakukan koordinasi, supervisi, dan pencegahan di Sulsel. Oke. Jadi Korsubga KPK itu berjalan selama periode Pak Nurdin Abdullah. Di beberapa kesempatan Pak Nurdin Abdullah itu secara terbuka ke publik mengatakan bahwa periode beliau itu disupervisi dan ada pencegahan dari teman-teman internal KPK. Makanya kita pun juga menganggap bahwa memang semangat transparansi, keterbukaan, kemudian tidak ada pungli dan seterusnya itu pasti diterapkan oleh Pak Nurdin pada saat Korsubga KPK kemarin. Tapi fakta OTT pada dini hari tadi ternyata merubah semua asumsi itu atau merubah sebuah fakta itu. Baik. Terima kasih Pak Abdul Qadir telah bergabung bersama kami di Kompas Petang membahas soal sepak terjang Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah yang baru saja terjaring OTT KPK dan dibawa ke Jakarta. Terima kasih.